hari saya punya pengalaman yang saya mau bagikan pada saudara. Saya pernah membenci orang. Padahal saya sudah melayani di gereja, sudah menjadi diaken, tapi saya membenci. Saya ingat ada dua orang bapak yang menurut saya, waduh, gak adil, gak bener, sehingga saya jadi gak suka sama mereka. Tapi firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 mengajar kita tentang doa Bapa kami. Saya nggak kupas doa Bapa kaminya, tapi pada bagian terakhir saya menemukan bahwa barang siapa yang tidak mengampuni, itu nggak akan diampuni oleh Bapa di surga. Saudara jangan pikir kalau saudara sedang membenci orang dan nggak bisa ngampuni itu enteng saudara. Ini firman. Dan saya perhatikan ini menyelinap. Saya pakai kata menyelinap karena suka masuk dalam hati orang percaya dan kemudian ya menjadi penalu di situ dan suatu hari kelak akan menghancurkannya. Padahal kita disuruh ngampuni sampai murid Yesus bertanya berapa kali kah? 70 kali 7. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya sulit memang untuk ngampuni itu sulit. Tapi 70 kali 7 itu merupakan hal yang menjadi pegangan kita. Kita punya tekad. Kita punya tekad adalah untuk bisa mengampuni. Dan pada waktu saya menemukan itu, saya ceritakan apa yang saya rasakan. Mungkin saudara ngalami yang sama kalau hari ini engkau sedang dengar dan langsung di dalam ibadah online pada saat ini. Yang saya rasakan begini, saya nggak ketemu orangnya tapi namanya disebut. Begitu namanya disebut, orang Jawa bilang sengkring gitu saudara. Ada satu yang masuk dalam pikiran saya dan hati saya ini, gak enak, damai sejahtera saya hilang. Itu baru nama disebut saudara. Apalagi kalau nama itu disebut dengan puji-pujian. Wah hebat loh itu orang itu, murah hati, hamba Tuhan tuh dipakai Tuhan luar biasa. Maka muka saya jadi jelek dan saya berkata, itu saya dulu. Kalau hari ini kau masih ngalaminya, berarti saya duluan ngalami, saudara. Apalagi kalau ketemu dari jauh saya lihat di satu garis lurus begitu. Mau ketemu sama orangnya di satu gedung yang besar atau di gereja, kebetulan dua-duanya itu hamba Tuhan. Saya berusaha untuk menghindar. Saya nggak bisa sangkali, hati saya nggak bisa bohong. Saya tuh benci sama mereka. Sampai suatu hari teman saya, dia menjadi seorang manajer di Jakarta dan saya yang pegang di Surabaya. Kami bertemu di Jakarta dan dia ingatkan saya dan berkata, Bob, cepat bereskan. Jadi dia berikan ayat itu, kalau saya nggak ngampuni, saya nggak diampuni oleh Bapa di sorga. Waduh saudara, pada saat seperti itulah saya ambil kesempatan untuk berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Tapi pengalaman yang saya peroleh sama. Waktu saya bisa bertemu muka atau saya telepon, karena dua orang ini nggak semuanya bisa ketemu.
Dan waktu saya ceritakan, saya minta maaf Pak, karena selama ini saya telah membenci Bapak. Apa yang terjadi? Dua orang ini memberikan jawaban yang sama. Oh ya? Aduh, maaf Pak Bobi, saya benar-benar nggak tahu itu tentang peristiwa apa. Saudara tahu saya yang berkata dengan begitu ya, dulu itu loh Pak, ingat gak waktu itu Bapak begini dan begitu. Saya dengan emosi mengatakan demikian, ternyata dua Bapak ini jawabannya sama. Waduh, maaf saya nggak ingat Pak. Saya yang sudah bergemuruh di dalam hati ini, setiap kali namanya disebut, setiap kali ketemu, ternyata orangnya nggak ingat apa-apa. Yang bodoh siapa? Saya sendiri. Waktu saya selesaikan, saya mohon maaf karena saya udah minta ampun sama Tuhan. Sekarang saya minta maaf sama Bapak. Tolong doakan saya. Sukacita itu kembali melimpah. Ketemu lagi ya no problem. Bahkan saya terima berkat, salah satu dari mereka malah ngajakin saya ya untuk makan bersama dalam suasana yang sudah cair dan sukacita itu melimpah. Saya teringat di kayu salib. Di dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-34. Tercatat Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu berlaku untuk saya. Saya nggak ngerti apa yang saya lakukan pada waktu itu. Sebagai orang percaya yang telah diampuni, sebagai orang percaya yang telah ditebus, sebagai orang percaya yang telah melayani, saya tetap tidak mengerti. Dan Tuhan mintakan ampun. Tapi setelah saya tahu kebenaran, saya harus lakukan itu sendiri. Karena salibnya menebus kita. Salibnya, oleh darah Yesus, salibnya, salibnya,
sementara musik meneruskan pujian ini. Melalui salib itu kita ditebus dosa kita. Melalui bilur-bilurnya ada janji kesembuhan buat kita yang percaya. Saya percaya mulai saat ini sampai nanti kita merayakan Paskah, di mana kita akan deklarasikan kemenangan kita. Maka kita akan mendapatkan tidak hanya dosa kita yang tersembunyi, yang menyelinap itu dibongkar. Untuk kita disucikan, untuk kita layak, untuk mendapat hak dalam kerajaan Allah. Mungkin hari ini belum teringat, tapi biarlah hari ini sampai dengan hari Minggu nanti, Tuhan melalui Roh Kudus mengungkap, mungkin ada kebencian kepada ipar, kepada mertua, kepada orang tua yang tersembunyi, atau kepada saudara, kepada teman satu gereja. Kalau itu dibiarkan, ada kepastian bahwa kita tidak diampuni oleh Bapa di surga. Oleh karena itu mari ambil waktu ini sebelum kita menutup ibadah online ini. Hari-hari ini kita menghampiri Tuhan, bebaskan aku Tuhan dari apa yang tidak aku sadari. Salibnya Yesus, salibnya Yesus, selama mulia dosaku disucikan. Oh